Kita akan bahas tentang menjaga istiqomah pasca Ramadan. Nah, gitu. Biar ada korelasi dengan situasi kita, bahwa yang kita rasakan biasanya setelah Ramadan itu kadang mengalami penurunan lagi. Kenapa? Ada orang yang nanya, kenapa ya kalau Ramadan tuh aku selalu lebih semangat? Kalau Ramadan itu aku suka lebih giat gitu. Ya itulah teman-teman sekalian, Ramadan itu disebut dengan bulan berkah. Qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dikatakan penuh berkah itu salah satunya adalah spiritualitas kita juga terkondisikan lebih bagus. Dan faktanya, seringkali setelah Ramadan itu berakhir, nah, aura ruh semangat kita itu kadang-kadang mengalami penurunan. Mari kita bedah bagaimana kita berikhtiar, namanya ikhtiar ya, menjaga istiqomah pasca Ramadan. Berikhtiar di sini boleh jadi ada penurunan, tapi mudah-mudahan penurunan jangan terlalu signifikan, jangan terlalu dahsyat begitu. Nah, ini yang akan kita jadikan awal untuk diskusi kita pada malam ini. Berbicara tentang pasca Ramadan itu berbicara tentang waktu, ya. Jadi manusia dalam menyikapi waktu itu ada yang maghbun, terperdaya, yaitu man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun, kata Nabi. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan yang sudah-sudah, itu adalah orang yang terperdaya. Dikatakan maghbun, terperdaya, karena jatah umur kita kan sesungguhnya semakin berkurang, semakin menipis. Cadangan umur kita semakin menipis. Berbarengan dengan menipisnya cadangan umur, kualitas kesolehan dan bekal akhirat kita makin tidak karuan, masih begitu-begitu saja. Maka Nabi mengatakan maghbun, terperdaya. Ya. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang mal'un. Mal'un itu terpuruk, rugi, ya. Nah, yang ketiga adalah marhum, tercerahkan, mendapatkan keberkahan. Wa man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik dari sebelumnya, itulah orang yang tercerahkan. Nah, teman-teman sekalian, ada saat kita ini perlu ya tafakur, merenung, apakah Ramadan tahun ini kalau diingat-ingat dibanding dengan Ramadan tahun lalu bagaimana? Apakah sama saja atau sekarang malah lebih buruk ya? Kalau tahun kemarin mah tarawih masih bisa 20 kali, sekarang cuma 12 kali, berarti kan terpuruk. Atau mudah-mudahan yang terukurnya misalnya tarawih tahun kemarin 20 kali, sekarang alhamdulillah sudah tanggal 28, belum ada yang bolong kan gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, apakah maghbun, mal'un, atau marhum, ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang yang tercerahkan, istiqomah. Kita bagaimana bisa menjaga istiqomah pasca Ramadan ini. Setelah kita melihat kualitas kehidupan kita dalam menyikapi waktu. Nah, istiqomah itu suatu yang sangat istimewa. Bisa dilihat di surat Fussilat ayat 30.
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, di sini ada kata penting, tsumma istaqamu, teman-teman sekalian. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Nah, istiqomah. Jadi orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu istaqamu, meneguhkan pendirian mereka. Istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Kapan turunnya? Saat orang yang istiqomah itu wafat. Lalu malaikat mengatakan, Allah takhofu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa abshiru, gembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Ini diberikan kepada orang-orang yang istiqomah, yang teguh pendiriannya. Ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, keistimewaan orang yang istiqomah itu adalah malaikat akan menyambutnya dengan memberikan ucapan, jangan takut, jangan khawatir, bergembira, surga menunggu kamu. Nah, berarti yang harus kita perjuangkan pasca Ramadan nanti, 3 hari lagi kita akan berakhir, adalah bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan apa yang sudah bisa kita lakukan di bulan ini. Karena Ramadan itu disebut juga sebagai training zone, zona latihan, supaya dengan berlatih ini kualitas kita meningkat, kemampuan, kekuatan kita meningkat, yaitu dengan membawa kita menjadi orang yang istiqomah. Agar istiqomah dalam amal tuh gimana? Tadi di sini dikatakan bahwa orang yang istiqomah itu mereka tidak akan takut, tidak akan sedih, bergembira dengan surga yang dijanjikan. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam amal soleh tentu saja. Ya, pertama, ternyata harus dimulai semua dari sini, teman-teman sekalian. Tapaki hidup dengan ikhlas. Jadi jangan sampai kita sibuk dunia sekadar untuk dunia, tapi kita bisa bingkai kehidupan dunia itu menjadi ibadah hanya dengan gampang tinggal meluruskan jarum hati kita. Ketika kita sibuk mencari dunia, luruskan bahwa saya habis-habisan berjuang ini karena saya sebagai ayah. Saya harus menjadi ayah yang amanah, menghidupi anak istri dengan harta yang halal. Maka kita ini sudah membingkai dengan ibadah. Nah, ini yang membedakan antara orang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Gampang padahal sebenarnya, tinggal luruskan hati. Makanya di ayat ini ada kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka, kita-kita ini hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Semata-mata karena menjalankan agama. Jadi kita dalam beraktivitas, mencari nafkah, bersosialisasi, bergaul, pokoknya semata-mata karena menjalankan agama. Jadi sebenarnya kita tinggal meluruskan jarum hati kita agar track-nya benar. Track-nya itu menaati semata-mata karena menjalankan agama. Nah, ini upaya kita bagaimana bisa istiqomah. Kenapa orang yang ikhlas itu istiqomah? Karena sangat mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang menurut kita baik, menurut kita mengandung kemaslahatan untuk orang yang kita sayangi. Tapi boleh jadi mereka menganggapnya kita belum berbuat apa-apa gitu. Ada si mamah mah tuh gawe di imah teh, padahal istri teh sudah berjuang gitu, ya. Nah, kalimat yang cukup tidak mengenakan, da mama mah gawe atuh di imah teh nonton drakor wae. Nah, kalimat itu tidak mempengaruhi.
Kenapa? Karena ibu meyakini bahwa apa yang dilakukan dalam aktivitas rumah tangga itu semata-mata menjalankan ketaatan pada agama, harus menjadi istri yang amanah, ibu yang amanah. Karena boleh jadi ada saat kita sudah melakukan sesuatu, tapi kita tidak dapat penghargaan. Tidak sedikit ibu-ibu yang kalau lagi parenting itu suka ada yang curhat, kenapa ya Pak Ustadz ya, kalau laki-laki itu nggak bisa gitu menghargai istri. Saya udah berusaha ngedidik anak, nyuapin, nyiapin sekolahnya, rasanya saya tuh udah total gitu. Tapi begitu anak saya rankingnya nggak bagus, suami begitu gampang mengatakan, "Da mamah mah atuh da gawe teu maksimal, matak budak teh jiga kitu tah." Nah, kadang saya teh paham sok aduh asa gimana. Nah, itu teh sering lah kalau boleh saya katakan kalau lagi ngisi parenting teh sok aya we nu ibu-ibu nu curhat seperti itu karena merasa udah berjuang ngedampingi anak-anak, tapi ya karena kan yang namanya prestasi anak tuh kompleks ya, bukan hanya sekedar bimbingan orang tua, mungkin ada pengaruh teman, sistem di sekolah. Nah kadang ada suami yang, kamu mah ngurus anak dua wae tebalik. Nah padahal si istrinya sudah berusaha. Ini bisa down, ini bisa jatuh mental kita. Kecuali kita mendasari itu semua dengan satu keikhlasan, ya. Nah, lalu Bapak Ibu, yang kedua pemahaman dan cinta. Istiqomah itu akan terjadi dimulai dari pemahaman. Alladzina yastami'unal qaul, mereka yang mendengarkan perkataan. Perkataan di sini maksudnya nasihat. Fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Saya pikir kita sepakat. Kalau kita ingin istiqomah harus paham dulu. Kita akan istiqomah dalam berolahraga kalau paham kenapa kita harus olahraganya seperti itu. Gitu. Kenapa? Jadi harus ada sebuah pemahaman dulu. Makanya ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum jatuh cinta kita mengenal dulu. Nah, begitu juga ajaran agama. Kenapa kita harus menyisihkan waktu untuk mendengarkan nasihat, mengikuti nasihat? Kenapa? Ya karena diharapkan dari situ ada cinta. Jadi kita melakukan ajaran agama itu dasarnya bukan doktrin semata, tapi karena sebuah pemahaman. Karena kita mengerti kenapa harus mengatakan itu, kenapa harus melakukan ini. Nah, jadi istiqomah itu terjadi, satu karena keikhlasan, dua karena pemahaman dan kecintaan. Nah, yang ketiga, kita sadar bahwa manusia itu makhluk yang butuh proses gitu. Jadi kalau kita ingin istiqomah, ya kita pahami posisi kita di tangga yang mana. Kalau tangga kita ini tangga paling bawah, ya tidak bisa langsung naik ke atas. Setapak demi setapak kita harus lewati. Makanya Nabi mengatakan, i'malu ala ma tutikun. Beramalah sesuai kadar kemampuanmu. Demi Allah, innallaha la yamalu hatta tamal. Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan. Nah, kata kuncinya wa anna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah suka yang istiqomah sekalipun sedikit. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin istiqomah, tidak apa-apa baca Quran walaupun cuma satu ayat, tapi coba kita latih. Ba'da sholat satu ayat aja, satu ayat, terus ya. Jadi jangan langsung targetnya sehari 5 lembar, nanti jadi putus asa, bertahap. Nanti setelah Ramadan, subuh sekitar jam 4:30, tetap aja bangun coba jam 4, ya. Untuk apa? Ya sholat tahajud. Caranya bagaimana? 2 rakaat salam. Masih ada waktu 2 rakaat salam, masih punya waktu 2 rakaat salam, nanti diakhiri dengan witir 3 rakaat. Jam 4 aja, nggak usah
baru kok langsung jam 3, jangan nanti putus asa. Jadi gimana? Bangun jam 4, udah merasa nyaman, kita bangun jam 4, tahajud, mundurin lagi, jadi 4 kurang seperempat. Udah enak, pundurin lagi. Jadi ternyata, teman-teman sekalian, kalau kita ingin istiqomah tuh, kita menyadari bahwa manusia itu makhluk yang berproses. Ya. Nah, karena manusia itu makhluk yang berproses, maka kebertahapan ini termasuk sesuatu yang harus kita amati. Kita tentu saja tidak bisa menuntut siapapun termasuk diri kita untuk langsung sempurna. Ya nggak apa-apa, makanya ada yang, aduh Pak Am, saya mau baca Qur'annya masih balelol, masih banyak yang salah. Nggak apa-apa, baca saja. Ya, nanti kalau bisa ada pembimbing, dilatih. Katanya kan kalau baca Quran salah dosa. Ya dosa teh kalau disengaja, kalau memang Anda lagi belajar, salah tuh nggak masalah. Semua orang yang belajar itu pernah salah. Gitu. Bukan belajar kalau benar semua. Makanya bertahap itu bagian dari proses yang harus kita lewati. Yang keempat, mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Selalu ingin melakukan yang terbaik yang kita bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Jadi ternyata kalau kita ingin istiqomah itu butuh kesungguh-sungguhan. Kelihatan orang yang sungguh-sungguh dan tidak. Dalam sholat aja. Kalau orang yang sungguh-sungguh kan beda, mungkin dia lebih awal sholatnya, itu kan bagian dari kesungguhan ya. Lalu dia berusaha mencari tempat terbaik, bila aman ya sholat berjamaah di masjid. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu dari urutan dia melakukan sesuatu itu udah beda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau kita gosok gigi dulu baru berwudu, itu bagian dari kesungguhan ya. Lalu berwudunya jangan mepet-mepet, udah azan, sebelum azan sudah wudu, sudah siap-siap. Maka ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, nah begitu masuk masjid ngong azan. Gitu. Jadi kan kelihatan orang yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh itu kelihatan. Nah makanya di ayat ini dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keriduan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Jadi kalau kita sudah mujahadah, kita sudah sungguh-sungguh, ikhtiar yang maksimal, nanti Allah yang membukakan jalan. Apa yang terbaik untuk kita. Yang kelima, sabar. Karena yang namanya hidup itu selalu mengalami fluktuasi. Bahkan ahli surga itu disambut oleh malaikat dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum fani ma'uk badar. Jadi ketika ahli surga udah masuk semuanya ke dalam surga, lalu malaikat datang dari semua pintu surga sambil mengatakan salamun alaikum, selamat untuk Anda, bima sobartum, karena waktu di dunia Anda ini sabar. Kamu itu sabar gitu. Nah, jadi sabar bangun jam 4, sabar menahan ngantuk, ya kan. Sabar menyisihkan waktu, sabar berbagi, semua perlu dengan energi kesabaran. Jadi untuk bisa istiqomah itu mulai dari apa? Ikhlas, ya. Kemudian pemahaman dan cinta. Lalu lakukan dengan bertahap. Lakukan dengan segala kesungguh-sungguhan, jangan setengah-setengah. Dan ketika kita melakukannya, kita butuh energi kesabaran. Dan yang keenam, berjamaah. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi ngaji seperti ini tuh salah satunya bukan sekedar kita kumpul-kumpul ngaji, tapi bagaimana kita bisa hidup berjamaah. Berjamaah itu artinya kita bareng-bareng dalam kebaikan. Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memberitahu,
Kalaupun ada percekcokan, kita selesaikan dengan penuh damai. Ya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Nah, dengan berjamaah ini terciptalah komunitas-komunitas yang soleh, mengkondisikan. Jadi hidup berjamaah tidak menyendiri, tetapi menjadi kelompok lingkungan yang soleh. Katanya yang hebat tuh, yang sekarang dibutuhkan bukan Superman, tapi super team. Ya. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu bukan Superman, karena kondisi dunia yang makin kompleks itu susah. Orang serba bisa segala. Susah sekarang ini cari Superman. Maka kita harus menciptakan lingkungan soleh. Kita buat super team untuk melakukan sebuah terobosan kebaikan. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan senja hari. Jadi kita kudu bersabar dalam lingkungan-lingkungan yang soleh. Lingkungan-lingkungan yang membuat kita jadi lebih baik. Jangan kedua matamu berpaling dari lingkungan yang soleh. Hanya karena kamu terlalu mencintai dunia. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya lalai. Jadi ayat ini mengatakan kita hidup berjamaah di sini. Kemudian dari hidup berjamaah itu kita menciptakan lingkungan yang soleh, yang kondusif. Ya. Yang kedelapan, saudara-saudara, supaya kita ini menjadi orang yang istiqomah, jangan menunda kesempatan. Ya. Jangan pernah menunda kesempatan. Mengapa? Karena kita berpacu dengan waktu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Bila waktu kematiannya sudah tiba dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Berarti tidak ada istilah menunda kesempatan. Kalau kita ada niat berbuat baik di waktu pagi, tidak perlu kita tangguhkan sampai sore ataupun malam. Karena belum tentu umur kita sampai. Sebaliknya kalau kita punya kesempatan berbuat baik di waktu sore, tidak perlu kita tangguhkan sampai waktu pagi. Khudz min sihatika. Gunakan masa sehatmu lisakomika. Wa min hayatika limautika. Gunakan hidupmu sebelum kamu dijemput oleh malakul maut. Jadi, teman-teman sekalian, jangan menunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kalau kita mau minta maaf sama istri, tidak perlu nungguan Idul Fitri, walaupun baru 3 hari lagi. Ya minta maaf saja. Kalau kita mau nelpon orang tua kita, tidak perlu menunda, nanti aja pas hari Lebaran. Ya sekarang saja kita telepon. Ya, sekarang mah jangan udah pada bobo, nanti besok pagi. Ya, jadi artinya kita kudu berusaha untuk selalu menyegerakan. Jangan menunda kesempatan. Begitu datang waktu duhur, sok sholat. Jangan nantilah 10 menit lagi. Siapa yang jamin umur kita nyampe di 10 menit ke depan? Nah, jangan menunda kesempatan. Terus yang ke-9, jangan lupa untuk selalu husnuzon pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwa kita ini disuruh untuk ikhtiar. Tapi ujung dari ikhtiar itu itulah yang akan menjadi takdir kita. Kalau kita tidak ikhtiar, nah itu namanya itu bukan takdir, itu pilihan kita. Kalau misalnya kita berusaha untuk hidup sehat, tapi tetap sakit, nah itu takdir. Tapi kalau gaya hidup kita nggak sehat, kemudian kita sakit, nah itu mah pilihan kita. Gitu. Ini contoh yang sederhananya, kalau ada orang yang gaya hidupnya sehat, tidak merokok, ya pokoknya sehat lah.
tapi kena kanker paru-paru. Nah, itu takdir. Tapi mohon maaf, kalau ada orang perokok berat, terus kanker paru-paru, itu mah bukan takdir, itu mah pilihan dia. Gitu. Saya bawa mobil, ugal-ugalan, saya celaka. Nah, itu bukan takdir, itu pilihan saya. Gitu. Tapi kalau saya bawa mobil, saya sudah hati-hati, orang lain yang ugal-ugalan. Saya jadi celaka karena ulah orang lain. Nah, itu namanya takdir. Nah, teman-teman sekalian, kita husnuzon pada apa yang Allah takdirkan. Kalau orang itu selalu husnuzon, maka dia akan menyikapi apapun yang menimpa dirinya secara positif. Ajaban di amril mu'min. Sungguh orang beriman itu menakjubkan sikapnya. Inna amrohu kullahu khair. Karena segala keadaan yang menimpanya itu dianggap baik. Atau selalu melihat sisi baik dari semua yang menimpa dirinya. In asobatus sarau syakaro. Bila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Wa in asobatus sarau sobar. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Nah, teman-teman sekalian, ini yang ke-9. Yang ke-10, kalau kita ingin istiqomah, kita kudu rajin introspeksi diri dan perbaikan diri. Tak ada manusia yang sempurna. Manusia itu tercipta ada kekurangan. Bukan tercipta lemah, ada kekurangan. Makanya sekarang ini makin sadar kita. Tidak ada Superman, yang ada super team. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Boleh jadi kesempurnaan kita dilengkapi, disempurnakan orang lain. Dan kita bisa jadi penyempurna untuk kekurangan orang lain. Nah, banyaklah introspeksi diri dan perbaikan diri. Kita dalam rumah tangga jangan merasa kita benar terus. Boleh jadi istri kita yang benar, kita suami salah. Atau sebaliknya, istri jangan merasa paling benar terus. Coba introspeksi. Boleh jadi apa yang dilakukan, dikatakan suami itu memang benar. Kitanya yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya orang yang beriman takwa kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat apa yang dilakukannya agar hari esok lebih bagus. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kamu kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Dan yang ke-11, yakini apapun ada konsekuensinya. Nah, teman-teman sekalian, Luqman itu pernah memberikan nasihat yang sangat indah sekali kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sekiranya kamu berbuat kebaikan sebesar biji sawi, lalu perbuatanmu itu fatakum fi sokhroh, ada di dalam batu, au fis samawati, atau ada di ketinggian langit, au fil ardi, atau ada di perut bumi, ya'ti bihallah, pasti Allah akan menunjukkan kepadamu. Innallaha latifun khabir. Jadi yakini teman-teman, apapun ada konsekuensinya. Kita akan memanen seperti apa yang kita tanam. Nggak akan salah. Kalau kita memanen jagung, kalau kita menanam jagung, ya pasti manen jagung lah. Tidak mungkin manen cabai. Maka hati-hatilah dalam hidup, karena kita akan memanen apa yang kita tanam. Itu 11 langkah agar kita menjadi orang yang istiqomah. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, semoga kita diberi kekuatan agar ini menjadi Ramadan terbaik dan terindah. Ya, kita berharap inilah Ramadan terbaik dan terindah. Kita bermohon, ya Allah beri kekuatan agar kami bisa menjaga iman dan istiqomah hingga ajal menjemput kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, 30 menit sudah saya sampaikan tadi pas 7:30, sekarang jam 8. Supaya diskusinya lebih lama. Ya. Pak, punten Pak, ya. Tambahan Pak, biar lebih mantep kan tadi judulnya menjaga istiqomah. Doanya Pak. Doa agar kita istiqomah yang gampang dihafal,
Rabbana la tuzigh qulubana. Ali Imran ayat 8. ya. Jadi teman-teman kalau berdoa istiqomah itu ya. Yang paling gampang itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hatiku ya Rob. Jangan sampai engkau belokkan hatiku. Setelah engkau memberikan hidayah, setelah engkau membimbing kami. Dan kita mohon agar selalu dinaungi dengan rahmat-Nya. Wa hab lana min ladunka rahmah. Beri kami rahmat. Orang yang dirahmati itu oleh Allah dibimbing hatinya sehingga lahir suatu jiwa istiqomah. Jadi doanya itu aja Pak Rifka. Ya, Ali terima kasih, Imran Pak. ayat 8. Ya. Itu yang paling mudah lah itu kalau itu. Ya, terima kasih Pak. Saya mah Iya. ingat Pak, ini mah teman-teman kasihan kan nggak pada ingat gitu. Ya, teman-teman sekalian. Itu sementara ya. Ya, teman-teman udah tadi dipaparkan sama Pak Am. Ini bisa ada yang mau diskusi atau mau ada pengayaan. Nah, istilahnya. Ulah ditanya wae si Bapak teh. Saya. Oh, Pak Odi, oh ya oke. Kenapa Amna nuju teh aya? Kan we ku saya, Pak Odi. Mangga Pak Odi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Am. Waalaikumsalam. Tadi Pak Am menerangin soal Menghilang ya, Pak? Iya, hilang, Pak. Nanti sebentar lagi. Kepencet di Gana. Kepencetnya di Gana nyap. Iya, keluar. Keluar ya. Dulu mungkin. Ya, tuh. Ya, nggak apa-apa lah. Diwakili aja dulu sama saya. Saya welahnya nanya. Oh iya, Bu Sasa, silakan. Mangga Bu Sasa. Aduh, ampun, Bu. Silakan. Mangga Bu Sasas. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lupa, salam ke Prof ya. Iya Pak, Penisono sama Bapak ingin tatap muka kita. Pak Am. Aduh, hapunten. Bab, saya duluan ya Bab. Kagok. Sok hapunten barusan kepencet. Aing mah. Sok mangga. Saya dulu ya, Di. Nah, Sok mangga. Pak Am, jadi tadi mendengar apa yang disampaikan Pak Aam nih, sebenarnya benar-benar menyentuh hati karena ini di akhir penghujung bulan Ramadan, rasanya hubungan vertikal kepada Allah, jika yang dikatakan oleh Bapak itu bahwa hubungan kita kepada Allah itu di dalam bulan Ramadan ini harus lebih intensif, lebih dan sebagainya gitu ya Pak. Tetapi dengan kesibukan dunia ini ya Pak, kadangkala itu bukannya tidak mau berhubungan seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, dalam keadaan kesibukan kita yang sebenarnya kalau yang disebut dengan kesibukan dunia itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kesibukan duniawi itu tetapi membawa kebaikan kepada sesama manusia, apakah itu bisa juga disebut hubungan kita kepada Allah juga, artinya di dalam bulan Ramadan ini, atau hanya yang bentuknya harus vertikal aja, hanya kita pergi di 10 hari terakhir ini ke masjid untuk melakukan iftikaf, apakah yang seperti itu, atau ada hal lain Pak yang lebih komprehensif yang kepada kita yang masih secara duniawi nggak bisa lepas gitu. Nggak bisa kita 30 hari ini benar-benar fokus meditasi, benar-benar merasakan nikmatnya bulan Ramadan full seperti yang Bapak tadi sampaikan. Gimana Pak Am untuk kami-kami yang masih sibuk banget dengan urusan duniawi? Iya Bu Sasas. Sudah Bu? Sudah Pak. Oh ya. Begini teman-teman sekalian ya, kita harus melihat. Jadi saya sebenarnya tidak bermaksud menegaskan bahwa kita ibadah itu harus selalu dalam konteks vertikal. Perlu teman-teman ketahui, ibadah horizontal itu keutamaannya lebih tinggi daripada ibadah vertikal.
Saya ulangi, ibadah horizontal kepada sesama itu lebih utama daripada ibadah vertikal. Nabi SAW pernah menjamak sholat duhur dengan asar karena beliau sibuk menerima zakat pertanian, musim panen, dan dalam waktu yang bersamaan beliau harus mendistribusikan itu. Dan menurut riwayat beliau menjamak sholatnya, gitu. Ya. Nah, ini isyarat bahwa bagi teman-teman yang pada usianya sekarang ini banyak kesibukan yang seolah-olah duniawi, sebenarnya bukan duniawi juga. Kalau kita tinggal, saya bilang tadi di awal, sebenarnya kita tinggal ngalempengkeun, meluruskan jarum hati kita bahwa ini merupakan amanah. Nah, itu sudah jadi ibadah. Bu Sasas misalnya tidak sempat tadarus Quran. Ini misal, tidak sempat tadarus Quran. Kenapa? Pak Am, saya harus mengajar. Ya, gitu. Jam ngajar saya sangat padat kan gitu. Maka sebenarnya Bu Sasas walaupun tidak khotaman Quran nggak masalah. Karena mengajar itu kan ibadah juga gitu. Ibadah juga kan. Jadi dengan demikian teman-teman sekalian, mari kita luruskan kerangka pikir bahwa jangan memilah saya mau sibuk duniawi. Enggak juga kalau itu kemudian nantinya untuk bekal akhirat. Ada orang yang nggak pernah duha, nggak pernah rawatib, dia mah sholat wajib bungkul, gawenan yangan duit, cari duit di pasar baru. Tapi orang ini luar biasa sekali. Masjid jadi nyaman karena orang ini. Pak Haji, itu tuh karpet masjid udah butut. Nah, sok ganti we, ganti. Sabaraheun. 130 juta kan ku Pak Haji dibayar. Si Pak Haji nate sholat rawatib tara, sholat duha tara. Tapi orang bisa jadi ibadah nyaman karena dia. Pak Haji, iya masjid teh aya nama Bandung teh panas di ASEAN. Sok we pasang AC. Butuh sabar hiji, ya kan? Kedah 10 Pak Haji, sok pasang. Kadieu kan tagihana dibayar ku dia teh. Nah, teman-teman, si Pak Haji ini ya, dia gawena jualan di pasar baru. Dari pagi sampai pagi lagi. Ari nu wajib dia lakukan, sholat dilakukan. Ngan nu wajib bungkul, rawatib tara, duha tara, tahajud tara. Tapi membuat orang nyaman ibadah. Karpet jadi enak, masjid jadi sejuk, kan gitu. Sok, menurut Anda bagaimana? Apakah dia duniawi? Enggak juga kan? Nah, yang duniawi itu kalau orang tadi sholat duha enggak, rawatib henteu, beunghar, pedit. Nah, eta duniawi, kan gitu. Duniawi gitu. Nah, kalau Bu Sasas misalnya harus mengajar, harus melakukan pengabdian, itu dan ini, itu bukan sekedar duniawi. Di situ ada dimensi sosial, dirasakan ya perjuangan Bu Sasas itu oleh orang lain. Maka itu sebenarnya ibadah juga yang tidak kalah dengan yang yang duduk di masjid wirid zikir di masjid, tidak kalah gitu teman-teman sekalian. Nah, sebagai penguat lagi, Umar pernah menegur seorang sahabat yang terus-menerus wirid di masjid. Padahal itu jam yang seharusnya mencari nafkah. Sehari 2 hari sama Umar nggak ditegur. Tapi karena terlalu sering melihat orang itu, akhirnya Umar nanya, saya lihat kamu ibadah terus, hari kamu makan di mana? Saya dapat sedekah dari kakak saya yang berada di pasar, yang jualan di pasar. Kata Umar, demi Allah, saudaramu itu yang menafkahi kamu lebih mulia dari kamu, yang hanya duduk di masjid menggantungkan rezeki sama orang, sama pemberian orang. Kakakmu itu lebih mulia dari kamu. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi apa yang dirisaukan oleh Ibu Sasas dan juga oleh teman-teman lain di usia seperti ini sepertinya jor-joran duniawi, gampang. Tinggal luruskan hati.
bahwa saya melakukan ini untuk sesuatu yang halal, untuk sesuatu yang benar. Kalau sekiranya bisa juga dilaksanakan ibadah-ibadah sunnah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa juga, ya kan teman-teman bukan untuk apa ya? Bukan untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, yang salah kalau Quran teu dibaca, ari drama Korea tamat ya. 20 episode sehari ya. Drama Korea mah 16 episode maksimal ya, lupa. Jadi 16 Hafal kan Bapak? Pak nonton oke, ampun. Saya kan pengamat Bu Sasas ya kan. Jadi drama Korea mah 16 maksimal. Ya kan? Maksimal sehari. Nah, bayang ke ari drama Korea tamat, ari Quran henteu, ta eta duniawi. Kalau Bu Sasas ngajar hari sekian kelas, belum lagi harus ada yang diurusin di rumah sakit, sampai aduh keteter, tidak bisa duha, tidak bisa baca Quran. Ya kan bukan untuk hal yang sia-sia, Bu Sasas. Tete untuk akhirat juga sebenarnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nuhun Bu Pak Sasas. Cukup Tamisan. pisan. Alhamdulillah nuhun. Alhamdulillah. Sok Pak Odi, mangga dilajengkeun tadi kepencet. Ada tong kapencet di Tong kepencet deui. Aing mah gara-gara Sasas poho wek nanya naon. bukan terpana dengan pertanyaan Bu Sasas. Jadi lupa. Gini Pak Am, tadi Pak Am nerangin ke sakedapnya nu tadi teh apa sih? Sakedap. Yang magbun, maun sama marhum itu tadi ya. Ya. Nah, itu kan kita katanya kalau hari ini apa tadi? Kalau besok itu harus lebih baik. Kalau jangan sampai kita hari ini sama atau mungkin lebih buruk atau apa gitu kan. Ya. Nah, itu tuh sebetulnya si pembuat yang akan menstandarisasinya siapa gitu. Karena kadang-kadang kita kalau menjadi sebagai manusia kan menganggapnya suka itu naon dah urang mah kan aya kesibukan ini. Sedangkan tadi Pak Am juga bilang bahwa kesibukan ini tuh juga salah satu dari ibadah juga gitu. Jadi kadang-kadang suka bingung si pembuat nilainya itu tuh yang kita bisa bikin adalah kita lebih baik sama atau lebih jelek dari kemarin itu siapa gitu. Apakah itu kita sendiri yang merasakan bahwa tadi Pak Am bilang, kalau taraweh bulan kemarin 28, sekarang 21, misalnya kayak gitu. Itu mungkin iya buat kita bilang, ya emang kita penurunan, tapi kan kita bisa bilang bahwa da urang teh iya karena kenapa nggak taraweh? Karena saya lagi menjalankan ini, yang itu juga kata Pak Am tadi, kata Sasas tadi ibadah. Nah, itu yang saya masih bingung sama apa istilahnya standarisasi penilaiannya gitu Pak. Ya, itu ya betul Pak Odi ya. Untuk mengukur lebih baik lebih buruk kan harus ada standarisasinya. Nah, memang dalam hal ini yang paling tahunya adalah kita Pak. Misalnya gini, saya untuk bulan ini Ramadan ini asli nggak khotam saya. Tarawih juga ada yang kosong ya di 28 teh ngan ukur 18. Kunaon atuh? Saya teh keur fokus nulis buku ameh Ramadan ieu teh selesai. Nah, berarti kan sebenarnya ada saya yang paling tahu saya teh lalai ataukah memang saya bicara skala prioritas. Skala prioritas saya ingin menamatkan menulis buku teh di bulan Ramadan ameh berkah. Nah, kan sebenarnya tidak ada masalah toh masih bila dalam wilayah amal soleh. Gitu. Jadi yang saya contohkan misalnya saya kunaonnya saya teh si taraweh teh tina 28 kakara 18 ngudag-ngudag drama Korea tah berarti kan teu bener eta teh kan gitu tah enggak bener gitu misal Vincenzo ente gak ari Netflix geus tararamat di Netflix teh sudah ieu tamat. Nah ari Quran teu khotam eta berarti ada sesuatu yang nggak benar Pak Odi gitu. Jadi kalau bicara standarisasi betul saya setuju harus ada standar. Namun kita bisa jujur terhadap diri kita sebenarnya. Gini deh, sekarang hari ini aja kita bisa jujur kok. Hari ini teh orang teh
banyak yang leha-leha, apa banyak yang positif. Kan kita tahu sebenarnya. Hari demi hari itu kita bisa, dari mulai bangun tidur kita bisa ingat-ingat, oh iya, alhamdulillah lah hari ini memang aku nggak sempat baca Quran, memang aku nggak sempat sholat tarawih, tapi langsung aja kita mengingat kegiatan hari ini. Kalau dokter mah, wah banyak pasien yang sudah dibantu, banyak pekerjaan di rumah sakit yang harus sudah diselesaikan. Jadi memang benar tidak ada waktu tadarus, tapi kan kita melakukan sesuatu yang mulia kepada orang lain. Gitu. Kurang lebih begitu Pak Odi. Ya, tapi gini Pak, kan itu berlaku kayaknya orang-orang lagi pada jor-joran karena mungkin ini katanya bulan Ramadan, bulan suci. Nah, sedangkan kan kalau kadang ya gini, kalau pada kenyataannya begitu Ramadan lewat balik dewe gitu, maksudnya biasa lagi. Jadi seakan-akan orang kalau di bulan ini tuh ya kayak tadi mengejar sesuatu gitu, mengejar pahala atau. Nah, sedangkan kalau kita bilang si 3 tadi bahwa saya besok harus lebih baik dari kemarin, kan sebenarnya itu kan nggak berlaku buat Ramadan aja ya Pak ya, buat betul seterusnya segala macam. Cuma kan kecenderungan orang adalah kok di bulan ini saja gitu, kayaknya jor-joran, terus ngitung bahwa nanti di malam keberapa ada kapan ya Lailatul Qadar saya akan dapat ini. Jadi kesannya kok kayak orang ngejar, kalau di mall mah ngudag sale teh bulan tanggal sabaraha gitu. Jadi kenapa nggak itu dilakukan? Yang maksudnya gini, nggak usah dihitung-hitung kayak kayak dihitung-hitung bahwa amal-amalan saya di bulan ini tuh begini, besok lebih baik, atau kenapa nggak dilakukan itu ya bulan per bulan aja gitu. Kenapa sangat diistimewakan dan mungkin orang-orang lebih ke fokus di sini aja gitu. Ntar begitu selesai Ramadan, dibalik lagi aja gitu. Gitu Pak Am. Yang sering kerasa lah gitu. Begini Pak Odi dan teman-teman ya. Memang mohon maaf, entah gagal paham atau mungkin miskonsepsi atau memang mungkin saya yang salah gitu. Kalau saya memandang Ramadan itu semacam training zone, zona latihan. Ya kan gitu. Masuk akal nggak hari-hari saya ahli maksiat, sholat kadang ya kadang enggak, tapi 10 hari terakhir saya diuk di masjid, wirid, zikir terus gitu. Nah, kumahata, apakah memang orang itu bisa berubah dengan 10 hari terakhir? Nah, jadi maksud saya, kita ini, saya setuju sebenarnya dengan yang Pak Odi sampaikan. Setujuin dari sisi apa? Salah memahami fokus tadi Ramadan wungkul. Ramadan itu training zone. Setelah itu, ruhnya itu dibawa. Ruh itu dibawa. Nah, contoh sederhana, ruh dari Ramadan. Kita ini disiplin banget kan kalau Ramadan, pas jadwal buka mah 3 menit, guys, duduk di meja makan. Betul. Bisa nggak ini dibawa dalam rapat? Ya, 3-4 menit sebelum mulai teto siap jika orang buka. Bisa nggak sih? Nah itu contoh sederhana, ya kan? Iya. Kan orang mun buka teh 3 menit teh, ya karena kan berenang 20 menit sampai udah lapar. Jadi artinya itu kan contoh training zone di situ. Kalau orang sudah dididik dengan saum, kita bilang oke, meeting jam 8. Jam 8 kurang 5 teh eta meja teh geus pinuh gitu ta. Ya enggak? Nah, itu namanya kan itu yang harus dibawa pada bulan berikutnya begitu. Ketika Ramadan katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan sedekah itu berlipat-lipat pahalanya. Itu training zone. Setelah itu semangatnya dibawa di luar itu. Kan gitu. Jadi saya melihat itu sebagai zona latihan. Tapi ku orang-orang dipahami jor-joran di Ramadan, ya udah kan orang Ramadan zakat rupa. Nah, seolah-olah itulah bulan yang top untuk berbuat baik. Udah finish setelah berakhirnya Ramadan. Maaf kalau saya menganggap itu gagal paham begitu. Gagal paham. Ya,
Bisa saja kata orang teh Aam, kamu nu gagal paham lin orang-orang, nah kan gitu. Iya. Allah alam. Iya. Nuhun Pak, benar-benar Nuhun. kebayang namanya. Berarti emang sebetulnya harus, ya sebetulnya dianggap setiap hari dan tiap bulan itu adalah Ramadan ya sebetulnya. Betul. Gitu. Nuhun Pak, matur nuhun. Oh, Kebayang. Jadi goalnya mungkin di 11 bulan ke depan Pak Odi, kita yang lebih berat eta gitu. Iya sebenarnya mah gitu. Ya. Jadi sakola ayeuna sabulan, eker 11 bulanan ke depan. Iya. Istilahnya mah kalau badan mah itu lagi ngedetox ya. Nah, Jadi yang selama ini kacau, udahlah di bulan Ramadan ini kita di-refresh lagi biar kedepannya bisa lebih bener lagi. Itu panginten. mohon harusnya begitu. Kayak begini, ini ada kasus tadi ya kan gitu. Orang nanya, eta cenah babaturan orang cenah duka curhat, duka gosip eta jadina tanya kan gitu. Aduh cenah euy ngiluan ieu cenah ngiluan iktikaf di Istiqomah. Aduh padahal eta jelema tah eta teh tiap tahun teh ikut iktikaf cenah di Istiqomah. Tapi geus iktikaf teh jadi deui cenah gitu. Jadi dia teh menganggap iktikaf itu semacam kieu bebersih, tak kokotoran deui, bebersih kokotoran deui. Kan dia salah memahami iktikaf kan berarti. Iya. Nah, gitu. Ya. Gitu panginten. Ya. Alhamdulillah. Ya nuhun Pak. Sami Pak Odi. Udah kebayang jadi teh barat selama ini kadang-kadang orang salah persepsi ya gitu untuk iktikaf dan segala macamnya, bahwa bulan puasa ini lebih dari yang lain gitu. Iya. Ya, nuhun Pak. Mohon. Nah, ada sedikit elaborasi. Makanya saya termasuk yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak identik dengan orang yang iktikaf. Jadi kita ini ada anggapan. Iya betul. Kang Rifka, ya. Iktikaf ente moal menang Lailatul Qadar maneh. Nah, jadi seolah-olah eta Lailatul Qadar teh keur nu iktikaf. Seolah-olah, padahal kan ayatnya tidak begitu. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Apabila kamu sedang beribadah di saat itu, maka ibadah kamu seperti beribadah 1000 bulan. Nah, pertanyaannya, aya nu tara ibadah full ya, apakah dapat? Belum tentu dapat. Nah, ada orang yang tidak iktikaf, tapi mungkin dia dapat begitu. Dia tidak iktikaf, tapi dapat. Ya, dia ibadahnya bukan baca Quran, bukan sholat, bukan zikir, tapi dia melaksanakan kewajiban yang memang menjadi bagian dari garis hidupnya. Ada kan saudara-saudara kita yang di bagian kebersihan. Teman-teman coba sekali-kali jalan jam 3, jam 2 dari Rumah Sakit Hasan Sadikin sampai dengan UPI itu sok aya nu sasapu. Sasapu ya. Tiap malam dia tugasnya itu. Dia melaksanakan itu apa? 1, amanah dia, pekerjaan. 2, sarana dia mendapatkan nafkah. Maka orang seperti dia peluang untuk dapat Lailatul Qadar lebih besar dari amal soleh dia sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Walaupun dia kan tetap iktikaf. Gitu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Paham. Saya boleh nanya? Mangga Pak Adam. Adam mana itu? Adam luar negeri apa Adam? Ya. Udah di Jakarta dia Pak. Oh, udah di Jakarta. Udah Ya, Pak warga Adam negara. Udah WNI nama. Gini Pak Am, saya pernah dengar juga penjelasan bahwa masalah Lailatul Qadar baru mirip dengan Pak Am yang jelaskan tuh, katanya kalau yang namanya Lailatul Qadar itu tidak selalu identik dengan itikaf. Semua yang pada saat itu sedang beribadah, kalau memang satpam sedang bertugas karena dia itu punya kewajiban mencari nafkah, tadi tukang sampah segala macam, itu pun kebagian mungkin. Bahkan katanya kalau yang tidur pun, kalau tidur itu
untuk recovery badan kita karena kita itu mungkin lagi lelah ataupun apa, itu pun tidak terbatasi katanya rahmat Allah itu. Apa memang seperti itu juga Pak? Gitu. Ya. Jadi memang apa namanya yang penting dalam momentum itu kita memang punya spirit. Bahkan saya juga ada dengar ada Ustadz dari Amerika katanya kalau mikir Lailatul Qadar itu bukan itikafnya tapi mulai dari gerak-gerik kecil kitanya juga kalau 10 hari terakhir itu mulai kalau bisa kita tidak marah, kita sabar, kita apa. Nah itu pun jadi otomatis katanya mau apapun yang kita kerjain tuh insya Allah kita dapat berkahnya Lailatul Qadar itu katanya gitu. Apa seperti itu Pak? Ya. Ada bagian yang saya sependapat, ada bagian yang perlu didiskusikan. Bagian yang sependapatnya adalah yang barusan Pak Adam. Bahwa sebenarnya Lailatul Qadar itu juga kaitannya dengan perilaku keseharian kita. Perilaku keseharian kita. Nah, hanya tadi ada kalimat, tidur pun kalau terjadi Lailatul Qadar kita dapat. Nah, poin itu yang mungkin perlu kita diskusikan karena ada ungkapan dari Nabi dalam keadaan dia itu berjaga. Oke. Berjaga. Ya. Tapi saya sependapat kalau tadi Satpam bagian termasuk ibu-ibu yang menyiapkan sahur ya. Ibu kan banyak yang puluhan tahun nyiapin sahur, udah rumah tangga 30 tahun teh dia gitu nyiapin sahur. Ya tentu. Jadi kuncinya berjagalah Pak minimal berjaga dalam ya. Ya, jadi berjaga dalam keadaan dia sedang beribadah. Walaupun ibadahnya itu aktivitas keseharian gitu. Termasuk ibu-ibu nu masak keur nu sahur dan berjaga gitu. Tapi mun parif ka bobo bismika Allahumma ahya wa amut ya. Nah, atuh meureunnan malaikat teh keur sare cenah Rifka gitu. Paling poin itu saja yang tidur itu Pak Adam. Di mute. Ya, gitu. Ya. Mohon Pak. Mohon. Oke. Itu jelas nah Pak Adam ya. Ya. Tapi Pak Rifka dan teman-teman, Maaf, Pak. yang kita bicarakan ini termasuk pemikiran minoritas. Pemikiran mayoritasnya itu selalu tiap ustadz tuh kalau bicara Lailatul Qadar, bicara iktikaf, bicara baca Quran, bicara sholat, bicara wirid. Itu melahirkan sebuah kesan yang Lailatul Qadar mah keur nu sholat, keur nu maca Quran, keur nu iktikaf. Jadi apa yang kita diskusikan ini bagian dari yang dipikirkan oleh kelompok sedikit gitu, minoritas yang berpikir kayak gitu sedikit gitu loh. Tetapi tren pemikiran ini makin membesar, makin mencerahkan gitu. Oh iya ya gitu. Oh iya, nah sekarang udah mulai banyak para pemikir yang kemudian terbangunkan oleh keadaan yang seolah digiring semuanya itu pada posisi sedang wirid dan zikir gitu. Ya. Betul. Makanya kadang-kadang kita kan suka kalau selama ini mendengar ini paham ya, kalau itikaf terus bahwa mendekati lebaran kita itikaf untuk biar dapat Lailatul. Jadi kesannya saya tadi makanya bilang kenapa kita kayak budak sale gitu. Ya, betul. Iya, padahal sebetulnya kalau mau dibilang nggak harus selalu dalam kondisi itu ya paham ya. Selama kita berjaga dan mungkin kita menjalankan tadi kata Adam ya, kita menjalankan kehidupan kita dengan baik, tidak dalam kondisi lagi maksudnya ya pokoknya kita lagi menjalankan berjalan keseharian dengan baik, mungkin aja kan Pak ya, kan itu mah hak prerogatif Allah ya. Betul. Gitu. Ya, kebayang. Tapi memang teman-teman sekalian, ini sebuah kenyataan. Seringkali kita ini udah mindsetnya ngukur jelema soleh ge tidinya. Iya. Ya, ayeuna kieu, soleh teh dijelema, soleh. Salatna rajin, tahajudna rajin, saum Senin Kamis rajin.
tapi tidak dilihat bagaimana hubungan sosialnya, bagaimana jiwa amanahnya, bagaimana komitmen dengan janjinya, bagaimana tanggung jawabnya. Tah urang teh seringkali ngukur soleh ge ku ritual-ritual. Kalau menurut saya Betul. tidak cukup sampai di situ gitu. Ritual mah hanya salah satu bagian dari barometer untuk menggambarkan kesolehan. Buktinya saya baca di dalam hadis, Nabi menyebut ahli neraka orang yang rajin sholat dan puasa. Hanya orang itu tu'zi jironahu. Jadi ada kalimat yang kaitannya dengan ibadah sosial yang buruk. Ya Rasulullah, kami ini punya tetangga yang yasumu bin nahar, yaqumu bil lail. Malamna ngabisin waktu untuk sholat dan doa zikir, siangnya ngabisin waktu untuk puasa. Tapi ya Rasulullah, tu'zi jironahu. Lisannya itu beracun. Sok ngadu domba, sok ngomongkeun batur, ngagosip. Nabi sepertinya menapikan seluruh yang disebut dia sebagai soleh. Nabi mengatakan, hiya min ahlinar. Jelema nu kitu mah ahli neraka. Gitu. Nah, ini yang teman-teman seringkali kita lupakan ya, bahwa sebenarnya soleh itu komponennya banyak gitu. Soleh itu bukan sekedar ngukur dengan sholat terus. Yang paling parah ayeuna mah diukur ku pakai gamis enggak, pakai apa nu kieu teh? Sorban, Pak. Sorban enggak? Jenggotan teu. Ta eta jadi ayeuna mah geus ukur cenah. Wah, Soleh. Anu teu soleh naon? Jenggot we teu boga cenah kan gitu tah. Jadi bahkan aya mun ustad jenggotan teu kudu didengekeun. Jenggot we teu bisa ngukut gitu tah. Jadi Nggak tumbuh. jadi maksudnya betapa orang itu kan mohon maaf makin dangkal, makin artifisial kan gitu. Jadi ngukur orang tuh artifisial banget gitu. Ya, gitu. Cuma aksesoris. Jadi kesalehan orang tuh diukur dari aksesoris gitu. Nah, ini juga persoalan yang harus kita perbaiki bareng-bareng, bahwa sebenarnya justru di akhlak dan perbuatan inti kesolehan, bukan di aksesoris yang nempel di tubuh kita. Ya, alhamdulillah. Betul. Mungkin saya mah mau pengayaan, Pak. Jadi sebagai murid Bapak yang sudah lama. Jadi Rasulullah kan Pak diturunkan pertama kali kepada kaum Quraisy itu yang dibetulkan akhlak ya Pak ya? Ya, betul. Ya, jadi nggak ujug-ujug langsung kamu sholat 5 waktu, haji begini ya, gitu enggak. Tapi yang penting yang dibereskan oleh Rasulullah adalah akhlak, eta karakteristik orang soleh teh dari akhlak. Betul. Bukan langsung hablum minallah meureun Paudi gitu, itu langsung hablum minallah, tapi yang dibetulin justru hablum minannasnya dulu. Setuju. Ya, itu gitu ya Pak. Mohon. Kalau salah tolong dikoreksi Pak. Ya, atas leres itu. Leres. Alhamdulillah. Terbukti saya mah murid Bapak gitu. Yang lain bisa ada yang itu. Ferry udah datang nih. Tapi live lagi. Alah. Sinyal mereka. Keriwul. Yoga Senjaya tuh. Yoga Senjaya lagi nyupir kayaknya Pak Odi. Ente, di Iman. Wah, tos. Oh, lagi sibuk. Enggak, Ibu-ibu nih saya kasih kesempatan, ibu-ibu nih yang baru nih ada dokter gigi nih ceritanya Pak. Wah, gaya. Dokter Tujuh jenat obat nyamuk heula. Sereungit. Bu Emma, direct di scaling. capung nih kan. Ayah capung. Au ta. Tahu. Pak Anang ada, Damang Pak Anang. Burung hongkul. Pengarana tuh ya teh. Hadir, sorry. Oh, ada. Oke. Alhamdulillah. Sudah lama tidak bergabung. Iya, kita bergabung, baru kembali. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Enggak, siapa Pak Anang? Ya.
Ada yang mau di pengayaan, teman-teman bisa ada yang punya sharing pengalaman lah gitu. Sharing Oh, pengalaman. Pak Au lagi Pak Au lagi nggak bisa cenah karena lagi ribut di belakangnya, surroundingnya berisik. Kerdugem juga nama. Rumah lucu. Mic-nya off. Oke. Ferry sudah datang dirimu? Ada tuh. Siap. Alhamdulillah. Pak Ferry teh biasanya lo batanyaeun da mun sapopoe teh. Neme aya di dieu atuh cek Odi. Kumaha rek nanya naon mulai maksa-maksa nanya. Teu nyaho topikna cenah karek asup. Karinya tuh. Ini ibu-ibu bisa. Assalamualaikum, mau nanya boleh? Masih bisa? Sok, Emak, kumaha Emak? Wah, dari luar negeri Sok, Ya. Ya gini. Kayak tadi kan kalau di sini mah kalau saya kan kerja di restoran ya, terus kadang kita makan bersama gitu bersama kolega bersama teman kerja gitu. Lalu ada kalanya mereka bikin toast gitu, toast gitu, mereka minum wine, sedangkan saya hanya ya minum orange juice gitu. Terus kita satu table, satu meja. Terus saya pernah nanya sama imam di sini gitu, kalau kita itu sebenarnya sebagai orang Muslim tidak boleh mentoast gitu bareng-bareng yang bersama orang-orang non-Muslim yang minum wine, minum alkohol gitu, terus kita katanya nggak boleh satu meja, tapi saya susah gitu untuk kadang-kadang saya suka mau menghindar gitu di ujung paling ujung nanti ganti meja, tapi sini aduh gimana, jadi kayaknya untuk itu sulit diterapkan. Ini beda dari subjek yang Pak Ustadz bicarakan Ya, tadi, nggak apa-apa, maaf Bu. ya. Itu makan Jadi pengantar gimana? aja. Jadi gimana gitu, apa kayaknya merasa bersalah, tapi di situ kita hubungan dengan manusia ya, dengan manusia dan memang ada ininya gitu, ada negatifnya, tapi saya nggak bisa menghindari itu gitu Pak. Kenapa nggak boleh ya Pak Am duduk sama orang yang non Muslim? Karena Iya. bertos alkohol dan sebagainya. Ya kan nggak diminum. Iya, ya cuman saya nanya sama imam di sini, jangan katanya kalian. Kita tuh orang Islam tuh nggak boleh satu table, jadi saya tuh oke gitu. Ya. Sudah Bu? Udah. Ya. Makasih. Ada hadis yang mengatakan la taqudu fi ma'idatin tudaru fihil khamr. Kamu tidak boleh duduk di satu meja yang diedarkan di situ khamr. Itu dalilnya. Saya bicara dalil dulu. Itu barangkali yang menjadi alasan imam masjid di sana. Ibu teh di Amerika ya? Enggak, di Switzerland. Oh, di Swiss. Itu yang menjadi alasan kenapa ada di sana yang melarang. Jadi maksudnya kita kudu melihat dulu kenapa sih? Nah, kalau bicara agama mah lihat dulu ada dalilnya enggak. Jadi dalilnya itu la taqudu fi ma'idatin tudaru fihil khamr. Tidak boleh kamu duduk di meja yang di situ diedar minuman yang diharamkan. Satu itu. Yang kedua, ya, tadi kata Pak Odi, kenapa nggak boleh? Nah, saya ingin luruskan dulu, bukan tidak boleh duduk dengan non-muslim ya. Duduk dengan non-muslim boleh, jabatan tangan boleh, tidur satu kamar boleh, gitu. Sebenarnya boleh, tapi kenapa ada dalil tidak boleh kamu duduk dalam satu meja yang di situ ada khamar. Nah, ini juga ada unsur alasannya. Alasannya, kamu duduk di situ, kemudian kamu ikut-ikutan, kulantaran teh enak teh, ya kan aya nu kitunya, aya teh di dia nu pernah jadi korban gitu, ya. Saya korban terus, Tad.
Ada Yadi Pak Yadi sering bisa. Jadi akhirnya teh orang tuh bisa nolak. Tapi kalau model Bu Emma, ya, seperti Bu Emma tadi, Bu Emma tidak ke bawah-bawah gitu loh. Lebih karena menjaga hubungan baik. Tos ya tos, tapi orang mah tidak minuman homer gitu. Jadi yang dimaksud kamu tidak boleh duduk di meja yang ada di situ homer tuh ketika kamu malah terbawa arus masuk dalam pusaran mereka. Tapi kalau kita dia, terus kan yang diharamkan itu kita meminumnya gitu. Jadi itu isyarat. Nah, isyarat bahwa kita dimanapun berada harus tetap menunjukkan kepribadian kita bahwa sorry, saya mah nggak minum homer gitu. Itu intinya. Tapi kalau gini, ayo, kumaha itu enak asa etik lah. Itu yang jadi itu. Jadi maksud saya, ya selama ibu tidak ikut minum homer, ya ibu minum yang halal. Artinya ibu tidak terbawa arus, apalagi ibu sudah berusaha untuk menghindar, akhirnya kena juga. Nah itu kan lain soal. Ya. Ya. Oke. Begitu Bu Emma Ya, yang bisa mengerti. saya pahami. Alhamdulillah terang sekali. Emang si Ustadz di sananya nggak bisa diajak diskusi gitu, Mak? Maksudnya itu kan kadang-kadang kalau pernyataan seperti itu bisa bikin makna ganda gitu. Maksudnya benar-benar hablur. Makanya pas sekarang diterangin kayaknya emang nggak ngerti, tapi si Ustadz yang nerangin itu kok misalnya gini, emang letter luck nelan bulat-bulat aja bahwa oh nggak boleh kayak gitu. Padahal kan bisa diajak diskusi. Maksudnya pengen tahu bahwa si Pak Ustadz di sana itu siapa tahu gitu, mungkin beliaunya yang salah atau gimana. Kalau menurut saya ya, kadang-kadang kalau saya kan suka resep kalau diskusi gitu. Ustadz imam yang di sini itu orang Maroko. Beda mazhab juga nak. Iya dia rada Cara pandangnya Ma'mumi beda ya. Nggak boleh kamu ganti meja katanya gitu. Aduh, oke. Kata saya makanya saya suka nyoba paling ujung ganti meja, partosnya cepet-cepet ganti meja, halo nanti balik lagi setelah itu. Jadi kalau beda mazhab itu berarti kita emang nggak bisa membuat sama aja gitu atau gimana? Saya nggak ngerti, Pak. Ini sebenarnya mazhab itu lebih ke semacam metodologi, Kang. Jadi ada metodologi yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki. Nah, jadi pada akhirnya gimana orangnya? Kalau orangnya memang dia tidak punya, jadi gini, ada orang yang dia itu belajar perbandingan. Oh Imam Maliki gini, Imam Syafi'i gini. Nah, biasanya orang kayak begitu dia lebih wise, memahami perbedaan. Gitu. Ya, semua dipelajari ya. Dia dipelajari. Dia jadi punya helikopter view. Ya. Nah, kalau helikopter view kan dilihat. Tapi kalau orang nggak punya helikopter view, ya jendela yang dia lihat gitu loh. Betul. Lemari yang dia lihat. Tapi kalau helikopter view, oh ternyata ada rumah-rumah lain selain rumah saya. Makanya setiap orang itu kepakarannya dipengaruhi oleh seberapa luas bacaannya. Saya pikir itu bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun. Gitu. Makanya setiap pakar kan ayanu saklek, ya, ayanu memang oh iya dia itu sangat luas gitu wawasannya. Nah, contoh yang sekarang lagi ramai sebenarnya masalah zakat fitrah. Katanya zakat fitrah nggak boleh pakai uang. Itu memang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tentu beliau beralasan kenapa begitu. Tapi kalau Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu mengatakan yang penting bahwa zakat fitrah itu meringankan beban orang miskin. Nah sekarang mun orang hanya ngasih beras, terus beras temberenan kudu dimasak, ya gitu. Nah akhirnya kalau beliau berpendapat yang penting fakir miskin itu kebutuhan terpenuhi dari zakat fitrah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Jadi lebih kepada substansinya meringankan beban. Aina saya misalnya orang miskin, ya dapat beras di Pak Odi, dapat beras di Pak Rifka, dapat beras di Pak Yoga, numpuk we bea sungkul. Kata Imam bin Hambal, nya atuh teu naon, yang penting yang dia butuhkan apa. Nah, kalau saya
Ya, walaupun di Indonesia itu Imam Asy-Syafi'i, tapi menurut saya yang paling logis itu Imam Hambali. Jadi kumaha paham nyesok we kamu transfer uang ke lembaga zakat. Nah, ke lembaga zakat memutuskan nah beasna nah duitna teu kudu lieur-lieur. Urang mah iktikadnya zakat fitrah sudah selesai. Kan agama teh teu lieur meureunana. Betul. Kudu mamanggul tilu karung gitu ke Masjid Istiqomah ya kan gitu. Setuju. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang mazhab itu lebih kepada bagaimana kita memahami satu persoalan dari satu perspektif. Maka ada saat kita menggunakan perspektif lain. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bersentuhan dengan lawan jenis itu batal. Ya. Tapi kan kita kudu ubah pendapat itu. Mengikuti pendapat Imam Maliki. Yang mengatakan kalau nggak ada syahwat nggak apa-apa. Yaitu ketika tawaf. Pak Rifka kalau menggunakan pendapat Imam Syafi'i mual tamat-tamat ya tawaf. Iya. Mual tamat-tamat ya kan gitu. Pak adu deui, Pak tapel deui. Nah, jadi wudu deui. Iya, wudu deui atuh ilham. Nah, jadi maksud saya sungguh adanya beberapa pemikiran tadi untuk kita aplikasikan mana yang paling kondusif untuk situasi gitu. Kalau saya sih melihatnya itu. Nah, kembali ke pendapatnya yang Imam Maroko itu sebenarnya mungkin kalau ada ustadz yang lain boleh jadi penafsiran terhadap hadis itu agak sedikit berbeda. Boleh jadi sependapat dengan saya gitu loh. Tidak saklek, udah kamu pindah meja. Tapi gimana? Udah kamu keluar aja dari ruangan itu. Tapi kan karena dia bukan seorang yang bekerja di lapangan, dia tidak tahu bagaimana kalau kita tiba-tiba keluar tidak ikut ya kan gitu. Kumaha tah? Kan yang cuma orang teu kababawa kan gitu. Nah gitu kan. Balik lagi ke niat ya Pak, kunci utama itu ya. Ya, gitu. Tapi Pak, tadi kalau ngomongin soal Kun tadi jadi banyak nanya gini saya. Saya mute aja ya kamu ya. Jarang-jarang datang. Aduh, mempeng Pak Ferry cicing wae. Tah, ya. Baru dari gini Pak. Tadi kan misalnya tadi perbedaan mazhab tadi tuh yang tadi kata Bapak zakat fitrah ada yang bilang pakai uang nggak boleh, ada yang bilang harus pakai gini. Nah, kalau pada kenyataannya di lapangan kita ketemu sama yang punya mazhab itu, sedangkan kita mau pakai satu mazhab yang kita yakini, itu kan kadang jadi ada pertentangan ya kayaknya ntar nanti. Saya mau bayar pakai uang, menang itu nggak boleh pakai uang, harus pakai beras. Kata mazhab ini gini, ya kalau saya bilang apakah kita yang harus ya udah ngalah aja lah, yang penting mah tujuan kita baik atau gimana tuh Pak? Karena dengan mazhab-mazhab ini banyak ini kayaknya kita jadi kadang-kadang kita mau kata Pak benar tadi kita pakai apa bird view apa helikopter view kita bahwa kalau kita bisa lihat semuanya kita akan bisa lebih bijak gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita di lapangan kan kita nggak bisa ketemu sama orang yang semuanya bijak ya Pak ya. Jadi bisa aja kita akan di lapangan akan berbenturan dan bertentangan dengan yang namanya mazhab-mazhab itu. Kumaha Pak kalau ada kayak ketemu kayak gitu? Ya kalau contohnya zakat fitrah ya tinggal Pak Odi tinggal liwel lembaga zakat anu menerima zakat pakai rekening tawe transfer. Iya paling gampang ya. Betul. Transfer eta gitu. Iya itu kan tadi satu. Sebenarnya gini Pak Odi, rata-rata masjid itu menerima zakat fitrah. Walaupun dengan uang, hanya mereka suka ada gini, nanti saya belikan beras ya. Iya, kata gitu Pak Odi. Jadi misalnya, oh Pak dan gini aja saya minta ini belikan beras aja gitu. Ya, itu tadi satu contoh, mungkin cuma satu contoh aja di zakat. Nggak, takutnya itu akan terjadi di contoh-contoh lain yang kita temuin di keseharian gitu. Terkadang bahwa perbedaan mazhab ini juga kayak jadi bisa bikin kita ada pertentangan gitu. Kadang-kadang dengan teman sendiri aja bilang, oh nggak boleh sholatnya kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita suka bingung. Saya bilang gini, dari Islam kan kieu gitu. Gitu kan kalau saya bisa bilang, kalau kita mau ngomong pakai helikopter view adalah, udah kalau yang namanya caranya tuh begini, itu udah universal begitu. Kalau cara kadang-kadang orang yang punya mazhab itu suka memaksa, bukan memaksakan ya, suka pengen ngasih tahu gitu bahwa udah nggak boleh itu kayak gitu tuh harus begini tuh kayak tadi Pak Am bilang kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu bisa membatalkan atau ada yang bilang enggak kan itu juga udah kayak ada satu yang berlainan gitu Pak. Kadang suka kita dapat pertentangannya di keseharian. Ya
memang satu-satunya cara adalah kita juga harus mencoba memberikan pandangan lain. Iya betul gitu. Ada yang berpendapat begitu, tapi kamu perlu tahu juga ada yang berpendapat begini. Ya, kamu boleh yakin dengan yakin kamu. Jadi ada saat kita juga memberikan edukasi, Pak Odi, supaya orang tahu bahwa oh ada yang beda dengan kita. Mohon izin, mohon maaf, kadang-kadang karena kurang belajar sehingga seolah kebenaran itu cuma satu. Ya, betul. Kayak sholat aja. Aya nu nyalahkeun Allahumma ba'id baini dasar ya cenah gitu. Da manehna nu apal teh ngan wajah tu wajhia. Begitu aya nu Allahumma ba'id baini teh salah kan gitu. Padahal Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini, wajah tu subhanaka, Allahu akbar kabir, doa iftitah wae. Aya 4 versi yang diajarkan oleh Nabi. Ngan kulantaran urang diajarna hiji, begitu aya nu beda teh salah maneh tah. Contoh ketika ruku, kita biasa membaca subhana rabbiyal azim. Ketika ada yang baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, nah maneh mah kitu salah sia. Nah, jadi langsung salah sia karena ya kita harus memberikan edukasi. Memang benar subhana rabbiyal azim, tapi ada loh doanya ini gitu. Nah, ini syukur-syukur kita bisa menunjukkan literaturnya. Nah, di satu negara gitu Pak, apa kita ngikutin aja apa gimana Pak? Gimana? Ya kayak kalau di negara misalnya saya pernah di Oman gitu, jadi sholatnya tuh takbirnya nggak pernah ngangkat tangan gitu, jadi kita ngangkat tangan sendiri gitu kan, beda sorangan gitu kan. Mana pas Idul Adha gitu, Idul Fitri kan tangannya di bawah terus gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulama jadi pabeli gitu. Gitu dia, jadi Allahu Akbar sekali langsung Allahu Akbar juga langsung takbirnya, tidak ada jeda gitu. Apa kita ngikutin? Iya. Apa kita ngikutin aja apa? Jadi mereka kadang-kadang kalau misalnya saya sholatnya lupa gitu, ikut angkat tangan juga, kamu pasti bukan dari orang sini ya. Iya. Kalau nehem gitu. Ya. Nah, mendingan ikutin ada di jalan itu gitu Pak Iwan. Kalau itu sifatnya tidak prinsipil kayak angkat tangan itu kan untuk sholat Id, itu memang dalam hadis dikatakan Nabi takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua. Nah, ada yang mengartikan takbir teh jika diurang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau orang sana, orang Oman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan ya, Pak tadi ya. Betul. Sama kalau kali. ruku, pada ruku, pada ya kita ya Pak. Tangannya nggak gantung gitu, tangannya nggak gantung ke bawah, nggak sidakap gitu Pak. Nah, kalau itu kan kita bisa melakukan apa yang kita yakini benar. Karena cuma yang mereka yakini aja, gitu. Ya pasti kamu bukan orang dianya. Dekat tina wajahnya geus kabaca merenana jadi tidak apa orang jalan kembar. Tapi intinya teman-teman, makanya kita ini bersatu dalam hal-hal yang sama. Semua orang Islam kalau sholat ada takbir, itu sama. Tapi aya nu ngangkat tangan, aya nu henteu gitu tah. Ya nggak sih? Ya. Nah, jadi yang kita sepakatinya takbirnya gitu. Ya. Oke. Kalau orang sholat takbir salah. Kalau orang sholat ngangkat tangan tapi tetap takbir, nah itu masih dianggap sah sholatnya gitu. Oke. Jadi ngarah ke beda tema ikut aja Pak, nggak apa-apa yang prinsipal bagaimana. Iya. Kalau saya daripada misalnya kita malah diinterogasi di mana terus tanya, wah lihat bener interogasi Pak sampai keluar ayat-ayat segala macam. Nah, sia. Digebugan sia. Paham, boleh tanya. Tengah arti pakai bahasa Arab. Ada yang tanya tuh Pak Anang, Ya. Tadi menyambung ya, tertarik bersentuhan dengan lawan jenis yang membatalkan wudhu. Nah, saya ingin pandangan Pak Am bagaimana dengan istri sendiri. Karena Ustadz pembimbing saya ketika haji 2015 berpendapat waktu itu
batal, sehingga sampai sekarang saya pun ketika bersentuhan sama istri selalu wudhu kembali. Nah, itu bagaimana Pak? Punten. Ya, pertama kita menghargai pendapat beliau, tapi sebenarnya kan ada hadis yang sahih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu ba'dha nisaihi thumma yusolli walam yatawaddo. Ini yang cerita istri Nabi. Nabi mencium istriku, Nabi kata Aisyah, Nabi mencium aku sebelum sholat, lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Nah, bukan sentuhan, mencium. Jadi seperti begini. Ada mungkin di antara teman-teman kalau mau pergi ke kantor, mau kemana, mah aku pergi ya. Nah gitu, cuma sun yang tanpa syahwat. Nah, jadi sebenarnya bersentuhan dengan istri, ya, tempel pipi kiri, tempel pipi kanan, ngesun pipi, ya, dengan bibir kita, kan tidak ada syahwat. Selama tidak ada syahwat, itu tidak membatalkan. Tapi memang ya ada juga di antara kita ada yang yang entah tidak membaca hadis itu atau entah memang da eta mah pendapatna NU jeung pendapatna Persis jeung Muhammadiyah. Jadi kalau ustadz-ustadz yang berafiliasi ke Muhammadiyah dan Persis mah akan mengatakan teu naon jeung istri mah asal teu syahwat gitu. Nah gitu. Mungkin beliau berafiliasinya ke Nahdlatul Ulama. Kalau di Nahdlatul Ulama memang jeung istri oge ek wudu tah, ya kan gitu. Mah punten ya pangnyaanakeun kunci nempel si ayah jadi mama wudu deui padahal cuma nyodorkeun kunci nempel kan gitu. Ya kita dalam hal ini, kalau saya berpendapat, ya kalau dengan istri tanpa syahwat tidak apa. Dengan orang yang bukan istri kita juga tanpa syahwat tidak apa-apa. Contoh lagi tawaf teh ya Pak ya. Lagi tawaf itu. Kan pasti bersentuhan jeung batur, manya orang wudu-wudu terus itu kan, nggak akan beres-beres tadi. Ya begitu. Oke. Pak Ferry. Eits. Adus. Atur nuhun Pak Sob. Ya. Sami-sami Pak Anang. Kumaha Pak Yadi? Ujuk-ujuk muncul Pak Yadi teh. Itu jadi ya kumaha ya ujuk-ujuk aleuy eta. Ente. Oh ya. Iya. Kayaknya satu lagi lah paling juga ya. Bisa ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Ini bisa. Saya lagi ya boleh? Itu emang. Mangga. Silakan Bu Emma. Emang lagi emang. Enggak, ini tadi kan bicara tentang zakat fitrah. Ini saya teh lupa zakat fidyah ya. Fidyah. Itu kalau wanita yang haid itu apa perlu karena tiap bulan ya. Maksudnya tiap Ramadan dia selalu ada mungkin 10 hari yang dia nggak bisa, apa dia harus bayar fidyah untuk itu. Juga kemarin pas anak-anak kami kena COVID ya, 3 minggu yang lalu anak-anak saya sakit dua-duanya, apa perlu bayar fidyah juga atau mereka bisa mengganti di lain waktu? Iya, kalau Ibu lihat di surat Al-Baqarah ayat 184, di situ jelas sekali mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jika kamu safar atau sakit, kamu bayar qada. Jadi putra-putri Ibu yang waktu tidak puasa karena sakit, maka bayarnya qada bukan fidyah. Ibu yang menstruasi itu bayarnya qada. Itu eksplisitnya Nabi menyuruh kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Jadi yang harus diqada itu puasa oleh wanita yang mens tapi tidak mengqada salat. Jadi jelas bahwa wanita yang mens dia mengqada puasa. Tapi salatnya nggak usah qada, gugur aja kewajiban salatnya. Bagi yang sakit atau yang melakukan safar itu juga qada. Yang bayar fidyah itu walladzina yutiqunahu fidyatun.
wanita hamil al-hubla wal murdi, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, fidyatun ta'amu miskin. Dia bayar fidyah, termasuk al-kubro, orang yang sudah uzur karena faktor usia atau karena faktor penyakit. Mungkin usianya masih muda, tapi karena dia punya sakit menahun, dia tidak mungkin puasa. Dia bayar fidyah. Jadi memang ada pengelompokannya. Yang suka jadi pertanyaan, Pak Am, kalau saya hamil, bayar fidyah, perlu kodok nggak? Nggak usah. Kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Fidyah itu meringankan kamu. Masa dua-duanya kena kodok iya, fidyah iya. Atau merenan bukan rukhsah, bukan keringanan. Ya jadi itu mah sanksi. Padahal adanya kodok dan fidyah itu sifatnya meringankan. Jadi kalau wanita hamil menyusui yang sudah pikun, yang sudah uzur ya, yang sakit menahun itu bayar fidyah, ya sudah gugur dengan membayar fidyah, dia sudah tidak qadha lagi. Begitu ya, Bu? makasih. Makasih Satu lagi boleh nanya? Boleh Pak Adam. Ya, itu nyambung tadi masalah qadha itu kalau untuk safar itu kalau kita memutuskan kita tetap puasa itu kan tadi kan ada kata-kata sudah diberi keringanan sebetulnya untuk tidak puasa. Tapi kalau kita tidak mengambil itu hukumnya apa Pak? Ada yang bilangnya itu nggak boleh, kamu udah dikasih hadiah nggak dipakai gitu kan, secara adab harus dipakai gitu. Padahal saya terus terang jujur, saya males ngeganti di hari yang lain, mendingan puasa gitu. Selama saya menurut saya bisa. Nah, itu gimana tuh Pak hukumnya? Kalau Pak Adam yakin tidak akan memadorotkan perjalanan Pak Adam, wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa itu lebih bagus gitu. Jadi luar biasa Al-Qur'an itu sudah mengantisipasi Pak Adam. Jadi gini, saya misalnya ke Jakarta, safar saya. Tapi ke Jakarta mah itu membuat saya kumaha-kumaha hanyalah. Puasa saya. Nah, kalau saya puasa, wa antasumu khairul lakum. Kamu puasa lebih bagus. Beda lagi jeung Parifka misalnya. Baik orang mah buka we ya mah rukhsah ti Allah. Ujug-ujug di kilometer 88 teh mampir weh. Parifka teh makan. Padang. Usaya teh tidak boleh dihinakan. Maneh mah kalah ka koordinator pengajian. Ya kan? Ka Karasapar, ka Jakarta wae kalah ka buka. Nah, itu teh nggak boleh. Karena Parifka itu mindsetnya aku mengambil rukhsah. Maka itu kebaikan untuknya. Tapi kalau Pak Adam mengatakan ada orang mah kuat puasa we, itu kebaikan untuk Pak Adam, wa antasumu khairul lakum. Jika kamu puasa itu lebih bagus. Disinilah teman-teman, makin pembacaan kita banyak, makin kita wise, bijak, tidak menyalahkan orang lain. Ya, makanya zaman Rasul aya nu dalam perjalanan buka, ada dalam safar ada yang buka, ada yang tidak. Orang yang berbuka tidak menghinakan orang yang kekeh puasa, orang yang berpuasa tidak menghinakan yang berbuka. Ya nafsi-nafsi, kamu bukanya sok buka. Da orang mah kuat. Nah, jadi indah kan kalau begitu. Tapi da orang mah sok saling nyalahkan. Tuh, kita sirip kan cenah koordinator ngaji. Aduh, kalau kebuka geura. Nah, ya kan salah nanti dipilari. Nah, jadi itu problemnya sebenarnya. Jadi ajaran agamanya itu sendiri indah, tapi kadang-kadang kitanya yang membuat agama itu jadi tidak indah. Jadi silih salahkan. Setuju. Ya, ari eta si Paam cenah ka Cirebon bukan tuh, buka. Anehnya ustad teh. Anehnya ustad cenah teu mere contoh nu alus. Cek sete mere contoh nu alus, kuat ge urang mah buka ngambil rukhsah kan gitu. Tapi mun teman saya mah ente saya mek puasa, dia ge contoh alus. Bila kamu puasa lebih bagus. Kan sebenarnya tidak ada yang salah. Gitu. Tidak ada yang salah. Yang salah itu saling menyalahkan. Itu nu salah. Pak, maaf Pak. Berarti 3 piring Pak, makanya itu yang nggak sopannya. Pak, punten Pak. Itu rukhsah itu berlaku juga untuk sholat Pak. Jamak qashar itu? Ya. Berlaku juga. Betul. Tapi kalau untuk sholat mah ada kan gini, kalau untuk saum mah ada kata-kata wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa lebih bagus. Tapi kalau untuk sholat yang bagus itu
jamak kosor. Tahu itu ya. Karena itu tidak ada pengecualian. Nabi mengatakan fa innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Kalau kamu safar, kamu jamak, kamu qasar, itu teh sedekah Allah. Ambil sedekahnya. Jadi tidak ada pengecualian, ambil. Nah, kalau saumah ada pengecualian. Wa antasumu, jika kamu puasa dan kamu kuat, sok puasa. Itu bagus kalau kamu kuat. Jadi beda amalan, ada beda keterangan gitu. Keterangan ayah. Nuhun Pak. Untung orang kosor wae yang keluar kotanya lainnya. Ya. Percaya, percaya. Ke gunung. Sebenarnya mah tugasnya Juni. Mei we cenah meme berpuasa we tugasnya saya mah. Di kosor. Ya. Geus mah hayang kosor, hayang geura mamer dahareun suatu daerah tos eta mah. Modus. Nuhun paham, nuhun. Jelas. ABG, nuhun pisan. Tuh. Tuh kata Bu Sasas tuh barusan bilang Pak Am hatur nuhun pisan, penjelasannya sangat apa dia teh katanya sangat penjelasannya sangat mencerahkan. Alhamdulillah. Tapi kalau tentang saya apa Di? Wah, bos mah ujuk-ujuk. Yoga mah ujuk-ujuk. Iya Pak. Kayaknya sepertinya sudah jam 21 lebih ya sekarang. Iya. Karunya si Bapak sudah capek mulutnya. Iya. Enggak, saya mah khawatir teman-teman tidak sempat tahajud. Nah, eta sebenarnya saya mah hayu wae kan kalau teman-teman belum absen tahajudnya. Nah, jadi lebar. Ieu cenah naon maneh teh tahajud? Aam dalila ceramahna. Nah, ya teman-teman sekalian, saya pikir kita sepakat bahwa kita selalu berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa dan hanya Allah yang akan menilai kita. Amin. Betul. Amin. Sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk selalu belajar dan beramal. Itu yang paling pokok. Urusan diterima atau tidak. Ya. Besar kecilnya pahala. Subhanahu wa taala. Itu wilayah Allah. Kita kadang suka intervensi, mana diterima, mana padahal eta mah wilayah Allah, lain wilayah Allah. Iya. Betul. Kena dosennya, Pak. Ini Retega. Syukur kayak itu ramah. Yang paling penting kita belajar terus. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang Iya Pak, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Atur nuhun pisan. Apunten ya sok hareureuy nyampanya teman-teman saya. Kalau stres Pak ngobrolnya. Lebih seneng ngaji tuh kayak begini aja. Alhamdulillah. Mintakan lebih ke teman diskusi lah, teman sharing. Ya betul Pak. Betul. Sama Pak Am ingin buka bersama bareng-bareng. Emang udah steril Bu, Ibu? Steril kan Pak Am sudah divaksin. Oh iya. Insya Allah. Siaplah, nanti kita lihat agendanya, kabari saja insya Allah. Ayo Pak Am. Nanti halal Mas. Nanti setelah Ramadan kali ya, boleh lah sekali-kali asal insya Allah prokes ketat Pak. Kalau kata Bu Sasas aman saya mah gitu. Tapi Pak. Tapi kata kalau Bu Sasas yoga aman, saya masih berpikir lagi gitu. Di swab belas ya. Ya Ibu Bapak, teman-teman sekalian, itu saya undur pamit.